Polisi mendalami lagi peran tersangka R, 22 tahun, yang diduga membunuh kekasihnya Linda Novitasari, 23 tahun. Mahasiswa ini menjalani reka ulang adegan Selasa 25 Agustus 2020. Total 35 adegan diperagakan R tanpa canggung. R kembali lagi ke rumahnya di Jalan Arofah 2, nomor 4 BTN Royal Mataram, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram. Kali ini untuk memeragakan rangkaian peristiwa yang membuat kekasihnya meregang nyawa. Rekonstruksi dilakukan bersama tim penyidik Polresta Mataram dan Jaksa Kejari Mataram. Tampak hadir Kasat Reskrim Polresta Mataram AKP KD Adi Budi Astawa dan Kasipidum Kejari Mataram Pintono Hartoyo. Pantauan Suara NTB, warga sekitar antusias ingin turut menyaksikan peristiwa yang menghebohkan 1 bulan lalu itu. Tampak juga kakak korban Mei Susanti menyaksikan dari kejauhan. Selain penyidik dan jaksa tidak diperkenankan berada di area rumah. Purnawirawan polisi ya, jadi saya kurang lebih punya gambaran. Rekonstruksi itu biasanya untuk umum, terutama keluarga. Nah ini keluarga saya sama sebagai ketua RT juga di sini. Ini saya tidak diberikan izin untuk masuk. Saya selaku ketua RT-nya di sini. Kami ingin tahu, iya. Ya paling tidak kita ada pertanyaan dari warga, kita harus bisa menjawab agar tidak terulang lagi kan begitu. Iya betul. Peragaan dimulai dari R yang datang ke rumah itu dengan mengendarai Honda Vario warna merah DR2196TE. Korban Linda diperagakan model menyusul kemudian dengan Honda Beat putih DR3697CN. Mereka sempat berbincang di ruang tamu lalu masuk ke kamar. Adegan selanjutnya tidak banyak tampak karena berlangsung tertutup. Beberapa potongan adegannya antara lain ketika perselisihan antara Linda dan R di halaman parkir rumah, korban menodongkan mata panah ke arah tersangka R. Kemudian adegan ketika R keluar rumah membeli tali tambang warna oranye di Kekalik Sekarbela Mataram. Tali itu yang hendak dipakainya untuk menggantung korban. Selain itu, R sempat mengganti nomor ponsel. R lalu masuk ke rumah mencari cara menaikkan jasad Linda ke ventilasi, membuat kesan seolah-olah korban bunuh diri. R lalu menyeret kursi sofa ruang tamu sebagai pijakan. Tubuh Linda yang meninggal tercekik lalu digantung. R kemudian bergegas keluar rumah. Adegan ditutup dengan saksi Titi, 22 tahun, teman akrab tersangka R dan juga Linda yang datang. Titi orang pertama yang melihat tubuh Linda tergantung di ventilasi penghubung ruang tengah dengan taman belakang rumah. Tubuh Linda lalu dievakuasi. Kiri? Majuin dikit lah. Itu tertutup pintunya? Hah? Pintunya tertutup? Iya, dalam gerbang dalam keadaan tertutup. Bentar, tenang aja. Coba ditutup dulu pintunya. Minta tolong ditutup pintunya. Ya. Pakai motor, lolos. Abis itu saya ngeliat lah kayak gini dah motornya dari motor motor dari ini kelihatan dia agak belakangan kayaknya motornya Pak, kelihatan dia warna putih sama bit popnya kelihatan. Hafal. Enggak hafal sih saya, enggak terlalu hafal tapi kelihatan saya tanda soal motornya. Agak mundur ke belakang. Iya agak munduran. Terus habis itu saya lolos, ya, baru sampai sekitar sana saya putar balik Pak, putar balik, mutusin buat nyamperin Linda. Terus habis itu saya buka gerbang, masukin motor, habis itu ke dalam lihat. Motor taruh di mana? Saya masukin ke dalam Pak. Gimana cara masukinnya? Kan ini kan tutup nih. Iya, ini kan gemboknya cuma diginiin aja Pak, diginiin aja, nggak dicantelin. Nah, coba. Ya. Motor di mana diparkir di sini? Di saya masukin. Kan Terus saya parkir dulu. Nah. Lupa ingat sih saya Pak ya. Terus habis itu kan baru juga. ya, habis itu Gimana? habis itu saya buka masukin motor, parkir sini, terus habis itu taruh helm sama kunci nggak saya cabut. Habis itu saya sini sambil panggil nama Linda. Din, saya bilang, Din. Terus habis itu tutup juga.
Sini, Di mana? Coba. sini. Gimana? Enggak manggil siapa sih, keluar bapak itu. nangis atau Ya. sambil teriak atau sambil apa itu? Nangis terus telepon teman-teman, terus habis itu lama-lama keluar bapak Siapa aja ini nelpon, baru minta siapa aja? tolong. Siapa aja sudah telepon? Bang Opan, Bang Angga, Rio, Mbak Bedeng, Teta teman saya, tapi itu aja sih. Nggak sempat menghubungi itu tetangga Nggak. sini. Kenapa? Enggak, kan tadi saya bilang nggak berani. Dan Masa begitu? Ya. Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP KD Adibudi Astawa, yang memimpin langsung rekonstruksi adegan itu menyatakan R masih merupakan tersangka tunggal pembunuhan Linda. Jadi kami mengambil kebijakan tidak melibatkan dari pihak keluarga. Cukup silahkan menonton di luar supaya tidak mengganggu proses rekonstruksi. Karena namanya kegiatan rekonstruksi tentunya adalah ranah penyidikan, ranah penyidik, dan kami pun juga tidak mau nanti ada hal-hal yang mengganggu proses rekonstruksi. Dipersilakan bagi pihak keluarga kalau misalnya menonton silakan nonton di luar sehingga proses rekonstruksi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya Pak ya. Ada berapa adegan? Ada 35 adegan yang kita ragakan tadi, mulai dari yang bersangkutan datang ke TKP, kemudian membuka pintu, memarkir kendaraan, kemudian masuk ke dalam kamar, kemudian korban datang ke rumah, sampai terjadi kegiatan upaya pencekikan di dalam, habis itu keluar, selesai. Adegan poinnya di mana Pak yang Kenapa? mencekik itu di nomor berapa Pak? Di nomor 23 ya, 223 Bang, ya. kalau yang menggantung tadi itu pakai benda masker ya? Ya, pakai banikin karena nggak mungkin kita pakai manusia pas digantung. Selama rangkaian rekonstruksi ada nggak yang canggung dari gerakannya tersangka? Sementara tidak ada ya, semua sesuai dengan keterangan yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan. Kalau fakta baru apa tidak ditemukan? Sementara tidak ada. Seluruh proses tunggal ya dilakukan sendiri. Sementara yang kita temukan masih tunggal, makanya tadi pun kami mengundang saudari Titi untuk mencocokkan kembali. Pak, kami bisa dijelaskan sedikit ketika menggantung itu Rio mengangkat jenazah itu dengan dua tangannya atau dia menggunakan bantuan apa Pak? Dengan bantuan kursi, sofa, sehingga jarak antara tempat menggantung sama untuk mengangkat sehingga lebih ringan, sehingga satu tangan digunakan untuk mengangkat korban, satu tangan kanan untuk menarik tali. Tidak ada teman-teman yang lain tahu? Belum Teman-temannya ada. belum ya? Pak, itu kan cukup berat jenazah ya, mayat yang udah Ya. orang yang sudah tidak bernyawa itu lebih berat bebannya. Itu bagaimana polisi bisa percaya Rio sendiri melakukan itu Pak? Kalau kami penyidik menyesuaikan dengan fakta-fakta yang ada, ya kita tidak berani untuk menduga-duga, semua sesuai dengan fakta yang ada. Kalaupun nanti ada petunjuk lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan, bisa kami lakukan, tapi sementara tidak ada. Oke gitu ya, makasih ya. Penasehat hukum korban dari BKBH Unram, Yan Mangandar, mengutarakan kekecewaannya karena proses rekonstruksi berlangsung tertutup. Berharap bisa masuk ya, karena pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya terkait pembunuhan, proses rekonstruksi itu sangat penting buat kami dari pihak keluarga korban, karena tidak ada tanda tanya. Supaya tidak ada tanda tanya, kami sangat berharap supaya dalam proses rekonstruksi kami dari pihak keluarga korban itu bisa dihadirkan, supaya tidak ada tanda tanya lagi di masyarakat. Jadi jangan salahkan kami kalau seandainya ini masih akan banyak tanda tanya lain dalam kasus kematian almarhum Linda. Kita lihat di kasusnya kemarin di Zainal Abidin Lombok Timur, penyidiknya begitu terbuka melakukan rekonstruksi. Tiap tahapan per detik itu kita ikutin. Kenapa di kasus kematian almarhum Linda kita tidak diturutkan untuk hadir? Ini pertanyaan besar buat kami. Pak, dalam aturan seperti apa kalau rekonstruksi seperti ini? Kalau kita melihat surat keputusan Kapolri tahun 2000 itu ya, proses interogasi rekonstruksi ini salah satu proses
dalam proses penyidikan kasus pidana memang salah satunya rekonstruksi, dan ini seharusnya terbuka. Itu saya harapkan, nggak tertutup seperti inilah. Kami juga heran. Jadi kami sudah berupaya masuk, ya. Kami sayangkan, dan bukan nggak mungkin kami akan minta rekonstruksi ulang kalau sampai detik terakhir nanti kami tidak diturut sertakan. Kekecewaan juga diutarakan Ketua RT 13 Perumahan Royal Mataram, lalu Muhammad Wahidin. Apalagi dirinya termasuk salah satu orang yang mengurusi upaya evakuasi korban Linda saat ditemukan pada Sabtu 25 Juli 2020 sore. Dalam kasus ini, tersangka R dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Linda yang lulus seleksi program Magister Ilmu Hukum UNRAM ini diduga dibunuh pada Kamis petang 23 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WITA. Kasus pembunuhan ini dipicu perselisihan antara R dengan korban Linda yang menuntut pertanggungjawaban. Linda mengaku mengandung anak hasil hubungannya dengan R. Hasil otopsi menunjukkan Linda meninggal karena kehabisan oksigen, serta terindikasi hamil dari kondisi rahimnya yang lebih besar dari ukuran normal.